Kita tahu bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja, sehingga seluruh policy yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak itu betul-betul dikalkulasi. Peningkatan investasi ini harus tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena ini sangat mempengaruhi growth kita. Mengemban mandat UUCK, membuka ekonomi tumbuh dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Dan kelestarian hutan perlu tapisan secara berlapis. Standarisasi akan menjadi layer pertama. Pemberian izin dalam hal ini eselon 1 teknis sebagai layer kedua. Apabila terjadi persoalan lingkungan, maka penegakan hukum merupakan garda terakhir, last resort yang akan ditempuh. Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan BSI LHK adalah unit service function di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terbentuk kurang lebih 3 tahun yang lalu sebagai transformasi Badan Litbang dan Inovasi yang fungsi risetnya berpindah ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. BSI LHK dirancang untuk menjadi support system bagi ditjen-ditjen yang berada di line function, dengan penyediaan berbagai standar bagi instrumen-instrumen yang ada, sehingga kita mempunyai ukuran yang pasti dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan beserta pemanfaatannya di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, BSI LHK ditopang oleh Sekretariat Badan, 3 pusat standar, 1 pusat fasilitasi, 2 balai besar, dan 13 balai penerap, dengan wilayah kerja tersebar mencakup seluruh Indonesia. Sesuai arahan Menteri Siti Nurbaya, BSI LHK tidak hanya memproduksi standar, tetapi juga memastikan standar yang dibangun diimplementasikan para pelaku-pelaku usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan. BSI LHK tumbuh dan berkembang dengan pesat, dan dalam waktu singkat berhasil menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat. Hingga Agustus, 289 standar telah dirumuskan. Terdiri atas 189 standar persetujuan lingkungan, 88 standar non-PL, dan 22 rancangan SNI melalui komisi teknis. Sebanyak 202 standar telah tervalidasi dan dinilai sesuai. 130 sertifikat layak uji terap standar SALTRA diterbitkan. Lalu SALTRA yang beredar diuji terap di lapangan pada 783 entitas. Sebanyak 97 standar telah diukur performanya. Dan 53 standar telah dinilai performa standarnya. 54 standar telah tertanam di sistem persetujuan lingkungan AMDALNet, terdiri atas 18 KA ANDAL dan 36 UKL UPL. Selain menyusun standar dalam rangka memastikan kesesuaian penerapannya, BSI LHK telah memantau 6.352 entitas penerap standar terhadap 122 standar BSI LHK yang digunakan di 34 provinsi pada 370 kabupaten dan kota. Secara perdana, 9 standar telah ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perumusan hingga penetapan standar melalui proses yang panjang sebagai upaya kehati-hatian dan untuk memastikan kualitas standar yang terbaik. Setelah hari ini, jumlah standar yang ditetapkan dan diterapkan akan terus bertambah. Untuk memastikan standar diterapkan, selain melakukan pemantauan, BSI LHK juga melakukan fasilitasi penerapan standar. Sampai saat ini sebanyak 22 jenis bentuk fasilitasi dalam 4 kategori, yaitu standarisasi pengelolaan lingkungan, standarisasi perizinan berusaha, kelembagaan dan kapasitas, serta kawasan hutan dengan tujuan khusus. Siklus penuh sistem kerja BSI LHK ini dapat dilihat pada Sistem Informasi Line, portal Sistem Informasi Online Standar, yang juga merupakan pengintegrasian sistem informasi BSI LHK dalam satu rumah besar yang terkoneksi. Saat ini telah ada 6 modul aktif, yaitu modul Line Pantau, Line Siklus, Line Saltra, Line Performa,
lain penetapan menteri, serta lain fasilitasi. Standar spesifik dari BSI LHK ini saya pikir sebagai terobosan, apalagi untuk yang berisiko usaha menengah rendah seperti standar UKR-UPL, SPKU yang otomatis. Hanya dalam hitungan jam pengajuan persetujuan lingkungan di Amdanet sudah terbit. Kedepannya kami yakin bisa menyusun sendiri dokumen lingkungan ini karena formulir standar spesifik dari BSI LHK ini memberikan panduan yang lebih memudahkan kami. Kami optimis keberadaan standar akan mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan dokumen lingkungan yang kami lakukan. Karena pemerkasa menyusun sesuai dengan template dalam standar. Dengan adanya standarisasi, kita bisa membuat suatu dokumen lingkungan yang komprehensif, sistematis, dan mampu menjawab kualitas dokumen lingkungan sendiri. Dengan meningkatnya kesadaran dunia akan keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan manusia lewat berbagai instrumen dan standarisasi yang dilakukan oleh BSI LHK, Indonesia bisa memiliki andil tidak hanya dalam skala nasional, tapi juga dalam skala dunia dengan menjadikan standar Indonesia diakui oleh dunia.